Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita kelompok 7, yaitu yang pertama ada saya, Puji Rahayu, NIM 2211246625. Di sini kelompok 7 akan membahas mengenai inflasi. Pernah nggak sih kalian itu sekarang merasa kok harga itu semakin hari semakin naik ya? Yang dulu pada zaman kita SD, bakso itu harganya 5.000, kok sekarang naik menjadi 10.000, seperti itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi ya? Harga-harga tunai terus menaik. Kenapa kok gak tetap aja sih dari dulu? Harganya ya tetap itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang fenomena kenaikan harga barang dan jasa yang kita alami sehari-hari. Dalam ekonomi, sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara gradual atau bertahap yang terjadi secara terus-menerus, karena kita lihat dari kacamata kenaikan harga doang, mungkin kamu mikir gitu, kok harga naik barengan ya? Apa para pedagang diam-diam janjian? Nah, buat naikin harga barang dagangan, fenomena ekonomi terjadi dengan natural karena ada perubahan di beberapa komponen dalam perputaran roda ekonomi. Selain berkaitan dengan kenaikan harga, juga bisa diartikan sebagai penurunan teman-teman. Dari nilai uang yang kita punya, barang atau jasa yang kita beli, dengan misalnya pada tahun 2010, kita beli dengan uang senilai Rp100.000. Itu kan nggak sama dengan apa yang kita dapatkan dengan jumlah uang yang kita dapat di tahun 2020. Seperti itu. Inflasi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara lain, misalnya Singapura, Amerika, dan Jerman. Nah, baik. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai hal yang menyebabkan inflasi, yaitu ada 4. Yang pertama ada demand supply, yang kemudian kedua ada peningkatan biaya produksi, yang ketiga peredaran uang, dan yang terakhir adalah impor barang. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai faktor demand supply, yaitu permintaan sementara. Setelah itu, penawaran ini adalah prinsip ekonomi yang sangat klasik banget ya, dan selalu terjadi di mana-mana. Simpelnya gini, kalau banyak orang yang mau satu barang, tetapi barang itu dalam jumlah yang sedikit, maka barang itu cenderung akan naik harganya. Dan sebaliknya, kalau jumlah barangnya banyak, tapi orang yang minatnya itu sedikit, maka harga akan cenderung turun. Nah, apa sih yang bikin... Sebenarnya apa sih yang bikin di mana permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa naik? Ada banyak faktor nih, misalnya jumlah penduduknya bertambah, pendapatan masyarakat bertambah, atau bisa juga karena selera masyarakat. Contohnya nih, yang demam Korea terhadap perintilan Korea kan jadi naik tuh. Mulai dari harga makanan make up, mulai dari harga, contohnya demam Korea, demam terhadap perintilan Korea, kan jadi naik tuh, mulai dari makanan, make up, sampai yang sesuai dengan fashion Korea. Ya, ini teman-teman yang demen sama Korea ya. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Permasalahan yang kedua. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu meningkatkan biaya produksi. Jadi gini, barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu diproduksi oleh perusahaan ataupun home industri dalam produksi tertentu. Produsen tuh harus mengeluarkan biaya produksi dong, untuk beli bahan baku, untuk beli mesin produksi, bayar tenaga kerja, sampai bahan bakar.
Misalnya, tahun 2013 sampai 2014 lalu kan sempat ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Pada tanggal 22 Juni 2013, harga bensin premium naik dari 4.500 menjadi 6.500. Terus, tanggal 18 November 2014, harga bensin premium naik lagi menjadi 8.500 per liter. Salah juga mengalami presentasi kenaikan harga yang hampir sama nih dengan kenaikan harga bensin premium. Mungkin kamu mikir, bensin doang yang naik. Jangan salah bahan bakar minyak itu punya peran yang sangat krusial dalam perputaran roda ekonomi bensin dan solar. Itu jadi rantai penggerak distribusi barang di seluruh Indonesia. Misalnya nih, coba kamu bayangin, misalnya nih ada suatu perusahaan roti. Harga bahan baku roti seperti tepung, telur itu mengalami kenaikan harga, biaya distribusinya naik akibat kenaikan harga BBM. Harus buat biaya distribusi karena kenaikan harga BBM. Simpulnya, biaya produksi pulsa roti tersebut menjadi naik pada perusahaan tersebut menaikkan harga jual pada konsumen. Nah, masalahnya kenaikan BBM itu nggak cuma berdampak untuk perusahaan ini itu, berdampak ke perusahaan besar, industri, perdagangan, dan masyarakat secara umum. Contoh lain, biaya tenaga kerja, yaitu berkaitan banget nih sama UMR. Kalau UMR naik perusahaan atau memiliki usaha, itu kan harus mengeluarkan budget lebih. Ini buat bayar tenaga kerja. Biaya produksi dari sisi tenaga kerja naik, dan ujung-ujung perusahaan harus naikin harga produknya dan yang dijual ke masyarakat. Mungkin ini juga bisa jawab nih, kenapa sih pemerintah nggak naikin setinggi-tingginya agar biar para pekerja sejahtera. Salah satu alasan kalau menaikin UMR dilakuin dalam jumlah signifikan dalam waktu singkat, para pengusaha yang membayar upah itu akan membebani dengan biaya produksinya yang tinggi. Sehingga mereka tuh bakalan naikin harga barang yang dijual ke masyarakat. Ujung-ujungnya, walaupun gaji naik aja, harga barang-barang naik juga. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diah Ayu Lia Anur. Karena mengingat kondisi dia sedang sakit, mohon maaf ya teman-teman. Karena dia masih belum bisa duduk, belum bisa seperti kita. Jadi kita dengar suaranya saja ya. Mohon maaf, semoga dia cepat sembuh. Baik, kita saksikan. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu karena uang beredar. Aku akan coba jelasin ini pakai satu contoh dulu ya. Ketika menjelang hari raya Lebaran, para pegawai dan karyawan mendapat THR nih. Gampangnya sih uang beredar. Aku akan coba jelasin ini pakai satu contoh dulu ya. Ketika menjelang hari raya Lebaran, para pegawai dan karyawan umumnya akan dapat THR nih. Gampangnya sih, mereka tuh dapat ekstra sekitar 1 kali gaji menjelang hari raya. Otomatis pada bulan tersebut mereka dapatkan uang 2 kali lipat dari biasanya dong. Ketika masyarakat punya lebih banyak uang, dibeli masyarakat akan naik dari yang tadinya nggak mampu beli nastar dan kue kaleng, sekarang jadi mampu. Jadi yang tadinya nggak kepikiran buat beli emas, buat oleh-oleh pulang kampung, sekarang jadi bisa beli emas berapa gram, karena daya belinya naik. Jumlah permintaan terhadap berbagai jenis barang naik juga.
Terus, kalau barangnya laku, biasanya para pedagang responnya gimana sih? Ya, kalau dagangan yang laku, pembelinya banyak. Mereka akan cenderung naikin harga nih, supaya keuntungannya bertambah. Karena dagangannya laku, ujung-ujungnya apa? Ya, kenaikan harga yang berdampak pada hari raya yang secara umum lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lain. Bulan-bulan lainnya. Karena emang masyarakat yang punya lebih banyak uang dan cenderung lebih konsumtif saat hari raya. Lanjut ke penyebab terakhir, yaitu impor barang. Negara pada umumnya akan berdagang satu sama lain. Masalahnya harga barangnya bisa naik karena banyak faktor. Misalnya negara asal produknya lagi mengalami inflasi yang sangat tinggi, atau karena ada kebijakan di bea cukai hingga ada tambahan potongan pajak administrasi dan lain-lain. Kalau dari luar negeri mendapatkan produk dengan harga mahal, ujung-ujungnya di Indonesia juga ikut menaikkan harga jual barangnya kepada konsumen Indonesia. Kita ambil contoh penjualan iPhone di Indonesia lebih mahal daripada penjualan di luar negeri. Bukan itu saja, hal ini juga berlaku pada bahan baku industri. Bahan baku industri yang kita dapat dari negara lain yang bersangkutan dan mengalami inflasi yang sangat tinggi, ujung-ujungnya bisa menjadi efek berantai pada harga produk di dalam negeri. Kesimpulannya, inflasi disebabkan bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga bisa dari luar negeri.